Salam tangguh dan salam sejahtera kepada saudara-saudaraku di seluruh wilayah Indonesia. Menyikapi terus beredarnya informasi akan ada ancaman gempa megatrust, gempa besar dan tsunami besar di wilayah khususnya Indonesia yang terus bergulir di media sosial, disampaikan dari pihak peneliti dan BMKG, maka saya sebagai warga negara Indonesia berhak berpendapat, berbagi edukasi bagaimana tata cara penyelamatan apabila terjadi gempa dan tsunami. Perlu diketahui saudara-saudara sekalian bahwa gempa dan tsunami itu adalah satu rangkaian. Tapi terjadinya tsunami itu karena ada gempa dulu. Nah, gempa besar yang sampai berakibat listrik padam, sinyal handphone hilang, itu kemungkinan akan memicu datangnya tsunami. Nah, bagaimana supaya kita terhindar dari ancaman gempa dan tsunami? Jadi selain edukasi, alat early warning system kecil ini yang sederhana ini multifungsi. Jadi kalau saudara sudah tahu cara kerja dan bagaimana cara penyelamatannya apabila terjadi gempa, Anda atau saudara akan terhindar dari dampak gempa dan tsunami. Nah, saudara harus menghargai pendapat teman, karena saya juga menghargai pendapat para ahli. Bagaimana kalau kita dihadapkan dengan situasi dan kondisi gempa malam hari? Ingat, gempa itu bisa terjadi malam hari, bukan hanya siang. Nah, katakanlah ada gempa tengah malam atau di antara jam 8 sampai jam 5 pagi, di antara itu pokoknya malam. Nah, gempa terjadi, listrik padam, saudara punya keluarga yang masih balita, bayi, punya keluarga yang sakit, sudah tua, tidak bisa jalan, tidak bisa lari. Nah, bagaimana saudara dibebani dengan keluarga seperti itu? Sedangkan kita menyelamatkan diri kita sendiri aja belum tentu bisa. Makanya kita harus mematuhi edukasi SOP-nya dan punya alat bantunya. Karena manusia itu diharuskan berupaya, gitu. Jangan hanya takut gelisah. Takut gelisah itu bukan solusi. Nah, bahaya itu datang seperti apapun, kalau kita disiplin pribadi, kemungkinan besar akan terhindar. Nah, jadi seperti apa cara kerja alat ini dan bagaimana cara penyelamatan yang paling efektif? Langsung kita praktekkan. Bagaimana alat ini bekerja kalau gempa terjadi baik siang atau malam. Nah, terutama ini kalau malam, karena ini ada sirine untuk membangunkan saudara apabila tidur nyenyak di waktu malam, agar cepat keluar dari rumah supaya tidak terkena reruntuhan bangunan. Nah, jadi sekali lagi sering saya ulang, kita harus selamat terhindar dari gempa dulu. Nah, ketika ada guncangan gempa ringan, nah gempa itu tidak langsung besar, triggernya, perintahnya gempa itu, terjadinya gempa itu kecil dulu. Jadi
Jadi triggernya gempa itu 4,5 skala Richter. Alat ini detektornya sudah bisa membunyikan sirine. Contoh kita praktekkan. Alarm sirine ini bunyinya sangat keras. Jadi lebih cukup untuk membangunkan saudara apabila tidur di malam hari. Nah, dan ini multi sistem, ada sirine, ada lampu penerangan yang bertahan hidup 12 jam lebih. Nah, terus ada antisipasi tsunami. Nah, bagaimana kok bisa 3 multi sistem, multiguna? Maka akan saya jelaskan. Edukasinya seperti ini. Apabila ada gempa malam hari, kita harus cepat pegang alat ini untuk segera lari dari rumah supaya tidak kena reruntuhan material bangunan. Nah, alat ini memasangnya ditempel di dinding tembok tegak lurus atau disandingkan di tempat tidur, di meja. Nah, sekali lagi tertempel di dinding tembok atau ditaruh di meja di samping tidur Anda. Nah, nomor 2, tadi nomor 1 sirine berbunyi, terus kita lari keluar rumah. Nah, keluar dari rumah. Nah, nomor 2, apabila terjadi listrik pemadaman biasa atau pemadaman akibat dari gempa besar. Nah, ini lampu ini bersinar sangat terang. Sekali lagi bertahan lebih dari 12 jam. Nah, kalau PLN hidup, nah ini mati sendiri lampu ini. Nah, ini beserta ngecas. Ada automatic cas, kalau baterai penuh stromnya akan berhenti sendiri. Nah, di hari-hari biasa kalau listrik padam, lampu darurat hidup sendiri. Kalau listrik hidup, lampu darurat mati sendiri. Nah, ini bisa lumayan untuk hari-hari biasa. Nah, bagaimana fungsi yang ketiga? Tadi 1, 2 sudah, sirine sudah, lampu penerangan sudah. Yang ketiga, ini terkait dengan edukasi penyelamatan. Kalau kita sudah keluar dari rumah beserta keluarga, selamat terhindar dari reruntuhan bangunan, kita harus cepat bawa EWS ini ke gunung. Evakuasi mandiri ke gunung, ke tempat yang lebih tinggi bersama keluarga. Kalau terjadi gempa malam, sekali lagi, nah ini akan sangat membantu. Nah, jadi sebetulnya baiknya masing-masing rumah sebaiknya harus punya. Jadi ini rumah, hotel, kantor, villa, tempat ibadah. Nah, ini sebaiknya harus mulai punya dari sekarang, karena gempa dan tsunami itu mengancam selamanya. Dan mumpung saya masih ingat, ada satu hal lagi yang perlu saya himbaukan kepada saudara-saudaraku. Mulai sekarang persiapkanlah koper untuk tempat baju, barang berharga, surat berharga, ditempatkan jadi satu di koper, disiagakan sendiri untuk antisipasi apabila benar-benar terjadi gempa besar. Ingat, saudara,
gempa bumi tidak bisa dipastikan dan memang belum ada alat dan ahli dari manapun yang bisa memastikan datangnya gempa bumi. Gempa bumi dulu. Nah, kalau tsunami, justru tsunami itu tidak usah diprediksi. Kalau gempa terjadi besar, kita harus segera lari, evakuasi bersama keluarga ke tempat yang lebih tinggi, ke bukit atau gunung. Kalau gempa terjadi di malam hari, kita harus bawa EWS ini karena sudah ada lampu penerangan ke tempat pengungsian. Nah, sekali lagi saudara-saudara, jangan ada yang menyombongkan diri, merasa pintar sendiri, tidak menghargai pendapat teman. Itu tidak boleh. Kita berharap agar bencana alam, berdoa bencana alam tidak terjadi. Tapi kalau memang Tuhan berkehendak, apapun bisa terjadi. Yang penting kita punya kesiapan edukasi dan kesiapan alat bantu. Mudah-mudahan sedikit pendapat, edukasi, presentasi alat, menyampaikan alat bantu yang saya buat ini akan membantu saudara apabila saudara membutuhkan, bisa menghubungi saya. Terima kasih untuk semua warga negara Indonesia. Salam tangguh.